Beralih dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendorong kepala daerah untuk belajar ke luar negeri untuk tata kelola pemerintahan yang inovatif dan hasilnya nanti bisa diterapkan di daerah yang dipimpin. Menciptakan pemerintahan daerah yang inovatif kini sangat dibutuhkan guna menunjang percepatan kinerja pemerintah pusat. Oleh karenanya, para kepala daerah harus memiliki terobosan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Selaras untuk mewujudkan hal demikian, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota untuk tidak menolak jika ada kesempatan bersekolah ke luar negeri. Ditemui usai membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-14 tahun 2019 di Kota Semarang pada 3 Juli lalu. Hasil belajar di luar negeri nantinya bisa diterapkan di daerah yang dipimpin, seperti belajar mengelola sampah, tata kelola pemerintahan, penataan transportasi, hingga pengembangan investasi dan pariwisata. Undangan-undangan di luar negeri harus kita penuhi ya, supaya belajar. Apa yang didapat ilmu di luar harus didapatkan di daerah. Berpola pikir yang berkomprehensi segera memandang sebuah kotanya yang dia mungkin harus melihat dunia secara global. Pada tahun ini, jelas Cahyo akan ada 10 kepala daerah yang terdiri dari bupati dan wali kota yang mana akan ditugaskan belajar ke luar negeri. Negara yang dituju diantaranya Jepang, Singapura, dan sejumlah negara di Eropa. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Kabar Berita TTV mengabarkan. BPOM RI menyiapkan aturan penjualan obat dan kosmetik secara daring. Hal itu dikarenakan banyaknya penjualan obat dan kosmetik secara daring melalui dunia maya yang dipastikan kebanyakan itu bersifat ilegal. Mudah menemukan penjualan kosmetik atau obat melalui daring berbasis internet. Bahkan sekian banyak situs penjualan obat dan kosmetik secara daring dipastikan sebagian besar ilegal atau tanpa izin. Padahal, untuk menjual kosmetik ataupun obat harus ada izin resmi dari pihak yang berwenang yang mana mampu menyatakan keaslian produk dan kelayakan atau tidaknya produk untuk dikonsumsi. Dinilai oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI akan kemajuan dan kemudahan dalam mengakses internet untuk melakukan proses jual beli produk sehingga menjadikan pemicu banyaknya penjualan kosmetik dan obat ilegal secara daring. Demikian dikemukakan oleh Kepala BPOM RI Penny Kusuma Astuti Lukito di kantor Balai Besar POM Semarang. Tapi kalau untuk obat itu adalah sudah jelas bahwa itu tidak boleh ya, obat keras terutama ya, tidak boleh diperdagangkan melalui online ya, langsung ke masyarakat, ke pasien, karena obat keras ya harus ada apoteker yang menyampaikan yang memberi informasi bagaimana pemakaiannya dan sebagainya. Jadi itu sudah suatu kegiatan yang ilegal. Nah, kami sedang berproses juga untuk menyelesaikan regulasi yang mengatur dan menjadi payung pada saat kami melakukan penindakan yang dikaitkan dengan penindakan penjualan online. Jadi khusus ya, pengawasan dan penindakan dikaitkan dengan peredaran online untuk produk obat dan makanan. Dalam hal pengawasan peredaran obat dan kosmetik ilegal, selain melakukan pengawasan dengan cara mendatangi secara langsung tempat penjualan dan produksi serta meningkatkan operasi intelijen, BPOM juga telah bekerja sama dengan pihak Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia atau Asperindo guna mengawasi pengiriman barang. Prakteknya, petugas jasa ekspedisi akan terlebih dahulu memeriksa setiap paket. Jika ditemukan produk jamu atau obat dan kosmetik bermasalah, maka pihak ekspedisi akan segera melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan BPOM setempat untuk segera ditindaklanjuti. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Kabar Berita TTV mengabarkan. Masih di Jawa Tengah, Kementerian Pertanian bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar ekspor perdana ke Belanda, Eropa, yaitu ekspor kedelai edamame. Pertama kalinya Kementerian Pertanian dan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melakukan ekspor kedelai edamame ke pasar Eropa, yakni untuk tujuan ke Belanda. Pelepasan ekspor dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan Ali Jamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Instasi Pertanian Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 3 Juli kemarin.
Edamame yang diekspor sebanyak 40 dari total permintaan 480 ton dengan nilai 13,2 miliar rupiah, yang mana dihasilkan petani di sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Membuatnya berbeda karena jika biasanya dokumen atau sertifikat ekspor dikirim bersamaan dengan barang ekspor, kali ini menggunakan sertifikat elektronik atau e-cert yang akan mempermudah proses ekspor. Hal tersebut mendapat apresiasi positif dari Ganjar Pranowo. Langkah dinilainya sangat mendukung percepatan ekspor khususnya di Jawa Tengah. Terlebih dengan adanya aplikasi Indonesia Maps of Agricultural Commodities Export atau IMES yang dimiliki Kementan, membuat Pemda mampu memetakan sentra dan jenis komoditas pertanian unggulan dan negara tujuan ekspor. Sertifikatnya tadi elektronik dan bisa dalam real time kita berkomunikasi tadi dengan Erlan, dan kemudian si Menirlex tadi langsung bisa accept, bisa confirm, dan kemudian dikatakan. Artinya apa? Kita bisa mengkonsolidasikan seluruh kekuatan baik hulu sampai hilir dalam dunia pertanian agrobisnis ini untuk kita berdagang secara internasional sehingga neraca kita akan bisa positif. Ini kan perintah Pak Presiden. Karena kita sudah siapkan dari awal, dia sudah lihat, dia sudah baca, pelajari, begitu tidak terima seperti tadi, peragaan kita tadi dengan Belanda, udah, we are accepted katanya, udah, kita satisfy, udah, cocok, cukup, ini berangkat, udah aman berarti, nggak akan mungkin balik lagi. Selain kedelai edamame, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan ekspor komoditas lain ke sejumlah negara di Asia seperti Malaysia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dengan total nilai mencapai 255,4 miliar rupiah, terdiri dari kelompok hortikultura, kelompok tanaman pangan, kelompok perkebunan, dan kelompok produk peternakan. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Kabar Berita TTV mengabarkan. Beranjak dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, mahasiswa di Jember menciptakan alat pembersih kotoran ayam. Alat tersebut digunakan untuk membersihkan kotoran ayam secara cepat untuk dijadikan pupuk kandang. Memanfaatkan pipa besi, plat, dan dinamo pompa air bekas, mahasiswa program studi peternakan dan pertanian Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur merakitnya menjadi alat pembersih kotoran kandang ayam. Selain juga memanfaatkan serat karet ukuran lebar sebagai pengangkut feses yang digerakkan oleh mesin pompa air. Cara kerjanya cukup sederhana, alat diletakkan di bawah kandang ayam dan saat kotoran ayam jatuh ke serat karet lebar, langsung terbawa ke tempat penampungan kotoran. Proses pembersihan sangat cepat karena alat terus berputar sesuai putaran pompa air listrik yang menjadi penggeraknya. Dengan hanya menelan biaya produksi tidak lebih dari 1 juta rupiah, peternak dapat menghemat waktu kerja karena dapat mempermudah pekerjaan peternak dalam membersihkan kotoran kandang ayam tanpa harus melakukan penyemprotan kandang. Untuk membantu para peternak ayam petelur membersihkan feses ayam supaya tidak menumpuk pada di bawah kandang. Untuk efektifnya itu sekitar 80% untuk pembersihan. Saat proses pembersihan, feses langsung terkumpul di tempat penampungan kotoran ternak. Sehingga alat ini juga membuat peternak memanfaatkan limbah yang terkumpul sebagai pupuk kandang. Selain sangat efektif dalam membersihkan kotoran yang seringkali menimbulkan bau tidak sedap, juga dapat memanfaatkannya untuk hal lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, tim Kabar Berita TTV mengabarkan.